Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah azani Allah wa iyyakum dimanapun Anda berada. Kita sekarang sedang berada di Sungai apa namanya? Tung Triyono. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai sama beliau Ustadz Jundi Hafizahullah. Dan gini Ustadz, ini kan kita berada di sungai. Dan di Quran itu kan sering disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar, jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu sebenarnya gimana itu Ustadz ilustrasinya itu? Ya, jannatin tahtihal anhar kalau kita pilih tafsir maksudnya al anhar tahta syajarah. Ya, jadi sungainya itu berada di bawah pohon, sela-sela gitu. Ya, mungkin memberikan ilustrasi ya, terkhusus pada waktu itu adalah di gurun Sahara yang dimana air itu sangat begitu berharga Ustaz, ya, berharga sekali. Iya. Itu ya, kita lihat seperti ini memang akan terlihat seperti surga gitu. Iya. Tapi hakikat surga yang sebenarnya ya nanti baru diketahui ya ketika kita sudah menginjakan di sana. Malah mudah-mudahan Allah ya, Ta'ala ya? memberikan kemudahan kepada kita. Iya. Malah ainun ro'at itu Ustaz ya. Iya. Jadi nggak pernah bisa terbayangkan mata itu kayak apa gitu Ustaz ya. Jadi adatul ibadi ma'in ra'at wala udhun samiat wala khatar al-qalbi bashar. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam diskusi mengatakan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa suatu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak hati manusia. Ya. Jadi kenikmatan yang betul-betul hakiki, kenikmatan yang sampai pada puncak klimaknya dan tidak ada masa habis dan masa jenuhnya. Beda dengan di dunia. Ya, kita punya istri, beda pengantin baru dengan nanti setelah pengantin lama. Kenikmatan apapun kalau di dunia walaupun enak mesti ada batas akhirat ya, demikian. Sama kita kayak kita datang ke sini nih, kalau yang baru pertama itu indah sekali Ustaz ya. Ya. Tapi yang sudah biasa di sini kayak penjaganya itu juga sudah indah, hal yang biasa. udah biasa. Ya, tidak ada gitu. Tapi kalau kita bicara masalah sungai Ustadz, memang keindahan itu di sungai Ustadz. Jadi mendengarkan suara aliran air yang begitu gemuruh begini Ustadz ya, terus ada air terjun. Nah, di surga juga itu ada sungai dari madu, sungai dari susu, dari khamar. Itu gimana itu Ustadz berarti Ustadz? Kalau bisa digambarkan. Iya. Jadi sekali lagi memang hakikat sebenarnya karena ini gaib ya. Kita kalau mungkin kita bayangkan sungai susu, sungai madu ya lengket nanti gimana kita mau orang mau apa gitu lah. Tapi ya kita wajib imani karena itu terdapat dalam Al-Qur'an ya, termasuk khamr ya. Kalau di dunia bisa mabuk, pusing ya, tapi tentu khamr di surga tidak demikian. Ada kelezatan tersendiri yang hanya orang yang kelak nanti saja yang bisa menikmati daripada itu. Itu orang yang dimana di dunia belum pernah merasakan khamr, dialah nanti akan menikmati khamr yang betul-betul kenikmatan yang sebenarnya yang hakiki di surga nanti. Jadi kembalinya sebetulnya ke hakikat kenikmatan surga. Adapun di dunia ya itu hanya sekedar mengedepankan ya, mendekatkan kepada hal yang nanti menuju pada hakikatnya. Iya. Ya gitu. Seperti di surga ada pohon pisang, anggur dan sebagainya disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Ya, tapi hakikat sebenarnya Tidak mungkin bisa mungkin Ustadz, ketika pisang sudah biasa makan bagi kita ya. Tapi nanti gimana di surga ya tentu beda lagi. Gitu. Dan Allah otomatis Ta'ala tidak bisa kita bayangkan senikmat apa Ustaz ya. Yang jelas itu adalah puncak kenikmatan Ustaz ya. Ya, betul. Nah, kemudian itu Ustaz, kan di dalam Al-Qur'an juga ada fiha ainun jariyah ya. Di dalam surga itu ada sumber-sumber mata air yang mengalir gitu Ustaz ya. Apa juga itu kira-kira kayak gitu Ustaz? Kayak air terjun, kayak gitu juga Ustaz. Ya, Allah Ta'ala alami. Ya. Tapi kalau kita baca ayat memang ditadaburi itu ya kita seperti lihat ada gemericik air seperti ini kan begitu menyenangkan. Iya. Ya, ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir. Iya. Yang di situ ya, memang air ini semua hal ya. Iya. Jadi kelembutannya, suaranya itu
ada hal tersendiri yang yang bisa membuat kita ini teduh. Ya, itu terus ngobrol-ngobrol kita masalah fikih Ustadz ya. Ini kan air sungai Ustadz, salah satu air yang bisa untuk bersuci Ustadz ya. Betul ya. Ya, ini kalau misalnya kita berwudu di sungai seperti ini, kan biasanya ada orang, dasarnya airnya banyak, kemudian wudunya, wah kayak gebur-gebur sendiri, itu gimana itu Ustadz? Kalau secara hukum fikih Ustadz? Ya, jadi tabdir filma ya itu termasuk makruh ya. Seperti Imam Nawawi rahimahullah sendiri mengatakan meskipun itu berwudu ya di air yang mengalir, yang melimpah ruah, tapi melebihi daripada batas toharoh yang dituntunkan dalam syariah, ini dihukumi makruh gitu. Jadi karena batas maksimal nisab basuhan adalah 3, misalnya gitu kan. Melebihi daripada 3 maka ini sudah tabdir melampaui batas. Israf ya, dalam air. Jadi hendaknya ini dijauhi ya, termasuk hal yang makruh yang kurang disukai gitu. Tapi kalau minum kopi nambah lagi boleh Ustadz ya? Ya, silakan Ustadz diminum dulu. Tapi ini kohwah ya, kalau habis renang gitu nikmat. Wah, luar biasa. Kalau saya Ustadz. Iya, saya soalnya kalau kohwah itu yang jelas harus anget ini. Iya. Ya, karena kita habis berendam dingin, kasih anget enak ini. Insya Allah ya. Ini sebuah kenikmatan tersendiri Ustadz ya, ketika kita mentadaburi alam yang begitu indah, akhirnya jadi kita kumpul dengan teman-teman ini apapun kalau kita jenuh di rumah, sumpek, ada masalah, tapi ketika kumpul dengan teman-teman paling tidak ya hilang lah. Makanya kan liqal ikhwan jalaul ahzan. Kata Umar bin Khattab, ketemunya dengan ikhwan teman-teman ini bisa menghilangkan ahzan, bisa menghilangkan kesedihan. Ya, mudah-mudahan ada barokah ya sama teman-teman ini ya bisa berkumpul, kita jalan-jalan bersama, kemudian mentadaburi alam, dan semuanya mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat Ustaz. Amin, amin. Ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.